selamat siang sahabat Primutalk semua. Salam jumpa kembali nih sama saya Mutia. Nah, hari ini saya kedatangan dokter, kali ini ganteng nih, nggak cantik lagi. Nah, hari ini saya mau membahas mengenai tips dan triks menghadapi musim pancaroba. Nah, sahabat Primutalk semua, kayak belakangan ini nih musim itu kan lagi nggak menentu banget, kadang hujan, kadang panas, tiba-tiba gitu kan, pagi, siang, malam nggak ada yang tahu nih. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tips trik musim pancaroba sama Dokter Bani Faris Amin. Selamat siang dokter. Selamat siang sahabat Primutalk. Boleh disapa sahabat Primutalk dulu? Halo sahabat Primutalk, perkenalkan saya Dokter Bani Faris Amin atau kerap dipanggil Dokter Faris. Nah, Dokter Faris. Nah, Dokter Faris, kita siang ini akan membahas mengenai tips trik menghadapi musim pancaroba nih, Dok. Iya, Boleh dilihat nih ya, Dok, ya, di belakang kita nih, backgroundnya adalah udah mau berawan-berawan, mau hujan gitu ya, Dok ya. Cocok banget dengan temanya. Cocok banget sama temanya, karena kadang-kadang lagi musim kayak gini, kadang-kadang tiba-tiba bisa aja panas, terus hujan gitu ya, Dok ya. Sebenarnya apa sih, Dok, yang dimaksud dengan musim pancarobanya itu sendiri gitu? Ya, jadi musim pancaroba sesuai dengan namanya pancaroba itu artinya transisi gitu. Kalau musim pancaroba itu biasanya pergantian antara musim kemarau ke musim hujan atau kebalikannya dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, biasanya tuh tanda-tandanya itu cuaca-cuaca yang ekstrim gitu. Tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba berhenti lagi. Iya, bener banget. Terus panas lagi, hujan lagi, berhenti lagi. Banyak petir, udara kencang, pokoknya situasi-situasi cuaca yang nggak karuan lah. Bener banget. Kadang-kadang ya itu ya, Dok ya, pagi itu bisa panas banget gitu, tiba-tiba siang dia hujan deras gitu kan. Bener banget. Nah, biasanya nih, Dok, kita ke masalah kesehatan nih, pasti sahabat Primutalk di rumah tuh bertanya-tanya nih, Dok, emang iya kalau musim pancaroba itu masalah kesehatan itu sering muncul nih, Dok? Nah, justru pada musim pancaroba tuh banyak penyakit-penyakit, khususnya sih penyakit infeksi ya. Jadi kan pas musim pancaroba tuh kondisi udaranya tuh lumayan lembab ya. Jadi virus-virus, bakteri-bakteri itu lebih gampang berkembang biak. Iya, nah, jadinya gampang, lebih banyak lah bakteri di udara, virus di udara. Jadi lebih banyak kena penyakit-penyakit orang-orang. Nah, yang sering muncul tuh biasanya penyakit saluran pernafasan atas, ISPA gitu kalau kita bilangnya. Biasanya orang-orang tuh muncul pas kondisi-kondisi banyak yang batuk-batuk ya, bersin-bersin, bahkan sampai demam. Nah, ini bahaya nih khususnya buat pasien-pasien orang-orang yang punya asma. Kondisi kayak gini, kena infeksi malah bisa serangan asma, tiba-tiba sesek. Banyak juga penyakit lain gitu. DBD mulai naik-naik sekarang. Tipes ya, Dok, ya, lagi banyak banget ya, Dok ya. Diare banyak banget. Iya, benar. Apalagi kan kita lagi masih dalam pandemi juga, walaupun udah dicabut ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya batuk pilek dikit langsung kayak suges, aduh ini jangan-jangan kena COVID lagi atau apa gitu. Padahal sebenarnya hampir-hampir mirip juga ya, Dok ya, gejalanya. Hampir mirip. Jadi virus-virus atau bakteri yang muncul bisa menyerupai lah. Iya, benar. Jadi tergantung kita menjaga kesehatan tubuh juga ya, Dok ya. Nah, bener banget. Saya juga mau tanya nih, Dok, tipsnya biar kita menjaga imunitas kita nih, Dok, dari pas musim pancaroba kayak gini tuh, apa nih, Dok? Tipsnya untuk menjaga imunitas kita tetap terjaga. Jadi kalau kondisi kayak gini penting banget sih sama imunitas. Apalagi kondisi banyak bakteri, kita cara lindunginnya harus lindungin diri sendiri gitu. Bener. Kita harus banyak-banyak istirahat gitu. Tidur yang cukup. Iya, benar, tidur yang cukup, sahabat Primutalk di rumah. Jadi kalau sebelum kita menjaga orang lain, kita harus menjaga diri kita sendiri ya, Dok. Iya, benar banget. Cukup tidur, terus apa lagi, Dok? Cukup tidur 6-8 jam ya. Kadang direkomendasiin ya. Terus olahraga yang rutin. Oke. Nah, mungkin kan kalau misalnya kondisi cuaca ekstrim gini, hujan kan ya, makin malas olahraga kan. Bener, Dok. Apalagi hujan ya nggak bisa lari di rumah, nggak bisa lari. Jadi alasan ya, jadi alasan. Cuman harus tetap ya. Kalau bisa sih minimal direkomendasinya 30 menit sehari. Ya, kalau yang nggak bisa di luar ya di olahraga di rumah juga bisa kan. Stretching ya yoga bisa kan, bisa lompat tali juga nggak butuh banyak ruang. Kadang-kadang niatnya, Dok, yang susah, Dok. Kemauan ada tapi niat, balik lagi ke niat ya, Dok ya.
Sangat Baik. penting banget sekarang itu. Oke. Apalagi tuh dok, kira-kira selain olahraga, cukup tidur. Nah, cukup tidur juga jangan lupa cukup minum. Oh iya oke dok, Mm-mm. benar. Kalau orang sih bilang eh biasanya yang direkomendasiin minum tuh antara 2,5 sampai 4 liter sehari. Oke. Atau gampangnya sih 6 sampai 8 gelas orangnya bilangnya. Tapi bukan gelas aqua, gelas yang kecil ya, Oh, gelasnya oke. agak besar gitu, Oh, oke, 500 oke, ml. oke. Berarti ada takarannya juga yang Iya. penting 2,5 sampai 4 liter ya dok ya? Kurang lebih lah. Kurang Mm-mm. lebih. Mm-mm. Oke, itu Betul. berarti cukup tidur. Terus tidur 6 sampai 8 jam ya dok Iya. ya untuk orang dewasa ya Orang dok dewasa. ya. Terus kemudian stretching, jangan lupa olahraga di rumah kecil-kecilan. Terus juga sama minum air putih ya dok ya. Nah, biasanya kalau makanan nih dok yang harus kita hindari atau dan juga asupan apa nih makanan yang baik untuk kita nih pas musim pancaroba kayak gini? Yang perlu kita makan dulu deh. Perlu kita makan. Nah, pokoknya intinya sih yang gampang yang bernutrisi ya. Oke. Biar nggak perlu banyak mikir, sebenarnya Kemenkes itu ada rekomendasi namanya isi piringku. Oh ya. Jadi ada satu piring, setengahnya tuh buah sama sayur. Oh, oke. Buah sama sayur setengahnya lagi tuh makan makanan pokoknya, pokok boleh nasi, boleh singkong, boleh kentang apapun, sama lauk pauk bebas lah, mau tempe, pokoknya tinggi protein lah. Tahu Tempe, gitu ya, Dok. tahu, ikan, ayam, telur, apapun lah yang ada. Tapi yang penting itunya harus ada seratnya yang tinggi juga. 4 sehat 5 sempurna gitu ya dok ya. Benar-benar. Pokoknya jumlahnya harus banyak juga. Sebanding dengan jumlah makanan pokok. Harus pas sesuai, jangan kebanyakan junk food ya dok ya. Benar banget. Jangan kebanyakan fast food gitu kan. Jadi memang itu ya dok ya. Aku juga pernah dengar tuh isi piring gitu ya dok Ya, ya. isi piring, betul. Oke. Nah kalau makanan nih dok yang harus dihindari, tadi udah saya sebutin sih sebenarnya ya. Iya, benar. Yang harus dihindari sebenarnya makanan-makanan yang kita nggak tahu higienitasnya. Nomor satu itu sih. Soalnya kan Oke. penyebaran utama penyakit-penyakit di musim ini tuh bahasa fekal oral gitu, dari mulut lah. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, ataupun apapun yang masuk ke dalam mulut lah, lewat tangan juga bisa. Jadi kalau misalnya nggak yakin higienitasnya, mungkin di pinggir jalan gitu, nyuci piring yang nggak benar, Ya benar-benar. penyajiannya juga meragukan, baiknya dihindari gitu. Soalnya banyak penyakit tertular lewat situ. Banyak virus-virusnya juga ya dok ya pasti. Paling bagus sih ya, pasti masak sendiri ya. Paling Masak bagus, sendiri, paling paling ideal. bagus, Ya, ya. jadi kita tahu gitu dari mana, apakah masaknya udah benar, udah Iya. sesuai, apakah bersih atau enggak. Iya, cucinya gitu ya dok. Kalau di rumah kan Cucinya. kita bisa kontrol sendiri gitu ya dok ya. Benar. Nah, mitos atau fakta nih, saya mau masuk ke mitos atau fakta. Emang bener dok, musim pancaroba membuat kita jadi gampang terserang penyakit? Pasti bener ya dok ya berarti? Iya, itu Fakta. Itu fakta ya dok ya. Jadi bener, musim pancaroba itu jadi kita buat imunitas kita jadi gampang terserang penyakit gitu ya dok ya. Badan kita gitu ya dok ya. Oke. Nah, dari tadi kita udah membahas mengenai yang orang dewasa nih dok. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri nih dok. Oh iya, iya. Tips triknya nih dok untuk para orang tua nih untuk menjaga imunitasnya anak nih dok di masa pancaroba kayak gini. Nomor satu ya, nutrisi ya. Balik lagi. Ya, balik lagi ke kayak yang tadi saya bilang, makanannya harus seimbang. Terus orang tua juga harus menjaga kesehatan diri sendiri. Iya. Udah kalau misalnya orang tuanya udah sakit, ya kan anak tuh imunitasnya kurang bagus ya. Jadi lebih gampang tertular ke anaknya. Apalagi penyakitnya penyakit infeksi ya. Terus kalau misalnya orang tuanya nggak jaga kesehatan, sakit, nanti siapa yang ngurus anaknya gitu, Iya, makanannya benar, dan lain-lain. Jangan lupa juga buat anak-anak mungkin yang kurang gitu, asupan vitaminnya bisa tambah multivitamin, vitamin C, vitamin D, pokoknya tinggi vitamin mineral. Dan jaga kebersihan. Nah, itu ya tuh, jaga harus kebersihan. mandi 2 kali sehari ya. Iya. Jangan lupa tangannya dicuci juga tangannya sebelum makan. Ya kalau makannya udah bersih tapi tangannya nggak bersih ya sama aja ya. Iya, benar-benar. Itu penting sih, harus diperhatiin tuh anaknya. Harus diperhatiin juga gitu kan. Nah, berarti apalagi kalau anak-anak kan musim hujan kayak seneng gitu ya dok, Iya. mandi-mandi di luar hujan gitu. Nah, itu bisa berpengaruh juga, Iya. banyak penyakit juga ya dok ya. Apalagi tiba-tiba hujan-hujanan, Hujan-hujanan, iya. banjir-banjiran, ada yang Bener-bener. keminum kan ya. Udah sih minum pasti. udah tuh virusnya udah banyak Udah banyak banget banget, gitu kan. Nah, terima kasih banyak nih Dokter Faris, saya dan sahabat Primutok udah ditemenin nih kita ngobrol-ngobrol mengenai musim pancaroba. Semoga kita berdua sehat juga ya dok ya. Amin, Barengan amin, juga insya sama Allah. sahabat Primutok semua di rumah. Nah,
dari tadi penasaran Dokter Faris udah ngejelasin mengenai pancaroba, tips triknya nih untuk kita menghadapi musim pancaroba. Saya mau tanya Dokter Faris, sekarang lagi praktek di mana sih, Dok? Oh iya, penasaran iya, ya belum sahabat jelasin. Primutalk semua di rumah. Boleh dikasih tahu nih, Dok, kita, Dok. Saya saat ini berdinas di Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara. Oh, oke, di Primaya Bekasi Utara. Jadi nanti kalau misalkan ada yang sakit sedikit, pusing, pilek, batuk gitu, boleh nih datang ke Primaya Hospital Bekasi Utara ketemu sama Dokter Faris nih. Nah, dokter terima kasih banyak udah nemenin saya. Nanti kita akan ngobrol yang lain lagi dengan tema-tema yang lain ya, Dok. Sangat menarik banget nih, Dok. Terima kasih Dokter Faris dan sahabat Primutalk semua di rumah. Boleh, Dok, disapa sahabat Primutalk semuanya? Ya. Selamat sampai kita ketemu lagi, dan sahabat Primutalk semua jangan lupa like, share, dan komen dari channelnya Primutalk. Salam prima bermutu. Dadah semuanya. Salam sehat. Oke.